Raksa Art Production. Para pendengar, kita ceritakan Nujum ambil kitab kenujuman. Kemudian diperiksa apa yang permintaan raja. Dia kebet tuh kitab kenujuman, semenit demi semenit. Raksa Art Production. Kenujuman. Dari semenit ke semenit, hampir 10 menit belum ada jawab kabulnya para pendengar. Masih nganggut tanah aja nih. Raja nggak enak hati para pendengar. Raja nggak sabaran. Raja nanya juga, Nujum, saya tuan. Aku panggil kau ke istana bukan suruh manggut-manggutan ke kuda-kudahan, Nujum. Aku panggil kau, coba tolong periksa di kitab kenujumanmu kepada siapakah jodoh putriku Siti Haironi ini. Apakah kepada orang besar, apakah kepada orang kaya raya, apakah kepada orang kerajaan juga, apakah kepada rakyat jelata. Ini yang perlu aku tahu. Periksa Nujum. Dua gentak sama raja. Nujum digentak tambah gemeteran. Dia kesel, dia kebet tuh kitab dah. Dia saking kekeselan tuh kitab apa ngejerit, kira-kira dong Jum. Ya maklum kita dulu sampai begitu katanya. Nujum kebet dapat di mana pasalnya, ketemu di mana pasal babnya, dia lihat. Begitu dilihat, diperhatikan sedikit demi sedikit. Dari atas sampai ke bawah, dari awal sampai akhir diperhatikan. Begitu sudah diperhatikan kitab kenujuman kepada Nujum. Nujum bingung mau kasih tahu. Bingung mau beritahu kepada raja apa yang kata kitab kenujuman. Bingungnya kenapa nih Nujum? Sebab menurut kata kitab kenujuman yang Nujum punya, bahwa jodoh putri kerajaan ini Siti Haironi bukan kepada orang besar, bukan kepada orang kaya raya. Jodohnya menurut kitab kenujuman jatuhnya kepada seorang miskin rakyat jelata para pendengar. Ini bingung mau kasih tahu nih. Ya Allah, bagaimana nih urusan? Kalau gua kasih tahu jodohnya orang miskin, apakah raja nggak tersinggung? Terang, gua diomelin nih urusannya. Senggangganya di penjara kegelodok gua nih urusan. Nujum, kenapa kau bingung? Coba katakan kepada siapa jodoh putriku? Kepada maharaja manakah? Atau kepada kerajaan manakah? Coba tolong kasih tahu kepada. Nujum terpaksa kasih tahu. Sembari gemeteran. Tuan hamba. Maaf tuan hamba. Jangan tuan gusar. Jangan tuan maskul. Dan jangan tuan jengkel kepada hamba. Ini menurut kata kitab kenujuman yang hamba punya. Yang hamba periksa. Bahwa jodoh putri tuan ini Siti Haironi jatuhnya bukan kepada seorang kerajaan, bukan kepada orang kaya raya. Jodohnya menurut kata kitab kenujuman kepada orang miskin, rakyat jelata yang tidak ada harganya kepada masyarakat besar. Inilah menurut kitab kenujuman. Raja dengar penerangan Nujum bahwa jodoh putrinya jatuhnya kepada orang miskin, bengong tuh raja. Menerima seolah jengkel nih raja. Nujum, saya Tuhan. Apa kau tidak salah periksa? Apa kau tidak salah lihat Nujum? Tidak Tuhan, inilah menurut kitab kenujuman. Aduh Nujum. Kalau begitu kau bukan Nujum barangkali. Keluar kau. Dua tendang tuh. Nujum dibayar kagak, pantatnya ditendang. Pulang nangis tuh Nujum. Ngegrendang. Sialan lu.
Lu bayar kagak pantat gua lu. Mana nangisnya jelek para pendengar. Biar dia nangis pulang di jalan orang nggak tanya dah. Orang nggak tanya kenapa, orang nggak tanya kenapa, orang diamin aja. Nangis sampai pulang ke rumahnya nangis. Bininya tanya kenapa bang? Jalan nyari gua nih. Gua ngimpi apa tahu nih? Kau bukan mau pulang waduh ini pantat gua ditendang. Begitu para. Jadi Nujum bukan terima duit dari raja, akhirnya tendangan yang tidak. Nujum tobat nggak mau dipanggil lagi dah. Kita nggak ceritain Nujum, kita ceritain raja. Jadi buah pikiran para pendengar. Kurang ajar nih Nujum nih. Ah, gua nggak percaya tuh Nujum yang tuh. Gua penasaran, gua panggil lagi yang lain nanti. Nih dalam hati. Mau panggil yang lain apakah sama apa kagak sama Nujum yang udah pernah ditanya. Besoknya panggil cari Nujum lagi tuh. Pengen pengawal. Kebetulan dapat lagi Nujum. Bawa minta tolong lihatkan. Tuan hamba, baik hamba periksa Tuhan. Nujum, yang benar kau periksa ya. Jangan sampai salah. Betul Tuhan. Periksa lagi. Nih Raja liatin, nah ini satu model yang kemarin nih. Nih, lu satu model pantat lagi gua tendang. Begitu Nujum periksa ketemu di mana pasal babnya, Nujum lihat, Nujum tahu bahwa jodoh putrinya raja ini kepada orang miskin juga para pendengar. Bingung lagi nih. Bingung takut raja tersinggung. Raja liatin, Nujum, kenapa kau bingung? Coba kasih tahu kepadaku, kepada siapakah jodoh putriku ini? Tuan hamba, jangan marah Tuan, dan jangan Tuan jengkel kepada hamba. Ini menurut kitab kenujuman yang hamba punya, bahwa jodoh putri Tuan Siti Khairani bukan kepada seorang kerajaan, bukan kepada orang kaya raya, tapi jodohnya kepada orang miskin yang tidak ada harganya, kepada masyarakat besar. Ini kalau Tuan mau tahu. Raja dengar jodohnya putrinya sama orang miskin juga, dalam hati raja satu cakian. Nujum, barangkali kau sekongkol dengan Nujum yang lain ya. Yang dengan kemarin begitu juga, sekarang begini juga. Aku tidak pakai kau. Keluar. Bagus nggak ditendang tuh Nujum. Untung. Tapi Nujum udah ngancem kalau gua ditendang gua pentil nih hari ini. Gua begulat nggak apa-apa dah. Paling gua dikostrat dipendem dah. Matinya diumpamainnya begitu Pak. Sampai. Tapi alhamdulillah Nujum nggak apa-apa. Pulang aja ngeloyor dah. Pulang ke rumahnya. Kita nggak ceritakan Nujum para pendengar yang pulang, kita ceritain raja jadi buah pikiran. Penasaran, satu lagi panggil Nujum. Begitu diperiksa menujum sama juga sama yang kemarin. Tuan hamba, jodoh putri Tuan jatuhnya kepada orang miskin. Tuan. Raja bingung, udah 3 kali Nujum miskin juga. Nujum, baik kalau jodoh putriku kepada orang miskin. Tapi apa tidak ada syaratnya untuk jangan sampai putriku jatuhnya kepada orang miskin? Coba aku minta penjelasan. Oh begini saja Tuhan. Syaratnya, ya syarat sih gampang. Begini saja mulai sekarang nih Tuhan. Ya mumpung putri Tuhan baru umur 17 tahun. Ya Tuhan asingkan saja putri Tuhan mulai 17 tahun ini selama 3 tahun lamanya. Jadi sampai umur kurang lebih 20 tahun kembali pulang ke istana. Tuhan asingkan taruh di mana pulau kosong bersama dayang. Artinya hindarkan daripada orang-orang miskin. Itulah syarat yang hamba kasih. Nujum, betul Nujum? Sungguh mati Tuhan. Kalau Tuhan kurang percaya, bacalah di kitab kenujuman hamba. Atau tanyalah kitab ketujuan hamba. Dalam hati raja mana gue bisa ngomong mana kitab. Bisa gue kerang gagu akhirnya. Nujum, baiklah kalau syarat kau beritahu kepadaku. Nanti aku akan laksanakan.
Tapi sebelum aku asingkan putriku Nujum, aku ingin perintahkan pengawal, aku ingin perintahkan mantri supaya orang miskin-miskin yang ada di negeriku ini aku singkirkan, jangan sampai masuk ke kota kerajaan. Gelandangan-gelandangan aku basmi semua ini. Jangan sampai putriku jatuhnya kepada orang miskin. Baik Tuhan. Nujum pulang dah, tapi alhamdulillah lumayan dikasih duit sama raja. Beruntung nih, uninya baik bener nih Nujum, kebetulan. Nasibnya baik, bukannya kayak kemarin nasib jelek bener. Ditendang, yang dia nggak dikasih duit, cuman nggak banyak para pendengar. Kita nggak ceritain Nujum pulang, kita ceritain raja dah. Duh, besok pagi-paginya perintahin mantri sama pengawal suruh cari orang miskin. Apabila ada, usir yang jauh, jangan sampai masuk di dalam kota. Yang lawan tangkap, hukum dalam penjara. Apabila ngelawan, gantung orang miskin yang ada. Sampai begitu tindakan raja. Kena takutnya nih raja jodoh putrinya kepada orang miskin. Duh, mantri sama pengawal pergi dah kata Hikayat. Cari orang-orang miskin. Ya orang miskin tuh di mana juga banyak istilahnya, orang gelandangan-gelandangan, pengemis-pengemis tuh banyak. Nggak di negeri kita, nggak di negeri Ajerang tuh banyak. Pengemis-pengemisnya nggak tahu sasaran para pendengar. Gelandangan-gelandangan yang tidak punya salah diusir katanya. Tidak boleh ada keliaran di kota kerajaan Ajerang. Jogebah dong. Hei jangan lu! Masuk lagi, gua tembak dari lu ya. Wah mantri, apa salah apa? Jangan tanya salah jangan. Salah apa nggak dikasih? Terus artinya disingkirkan dah. Di dalam hutan boleh tinggal, di pinggiran kota boleh, tapi tidak boleh di dalam kota. Inilah raja punya perintah. Yang digerbong dia gusur para pendengar. Kata Hikayat yang suka tidur-tidur nih gelandangan. Diangkut ngelawan, dia bawa. Artinya dipenjarakan. Penjara penuh kata Hikayat. Bukan soal nyolong ayam, bukan soal penipuan. Kalau ditanya soal apa? Miskin. Begitu masuk tanya soal apa? Melarat. Jadi soal miskin. Bukan soal apa-apa. Sampai begitu nih para pendengar. Penuh penjara doh, digelodok penuh, gang tengah penuh. Hobiru apalagi para pendengar. Nih kata Hikayat, banyaklah penjara-penjara yang ditampungi oleh pengemis-pengemis, gelandangan-gelandangan tuh para pendengar. Tapi nggak salah nggak apa tuh gelandangan. Kali nimpedot kagak, nih tetap dipenjarakan. Sampai begitulah kejamnya baginda raja. Kena operasi setiap hari di dalam kota kata Hikayat tidak ada pengemis-pengemis. Apabila ada yang masuk pengemis, dihukum dalam penjara. Pokoknya keliaran di dalam kota kerajaan. Tidak ada para pendengar. Takut pengemis-pengemis. Dan jangan kata pengemis, pedagang-pedagang kecil yang hidupnya miskin, yang hidupnya artinya sederhana begitu, macam kang daun, macam kang kayu, macam kang lain-lain yang bukan orang kaya raya, tidak dibolehkan masuk ke kota kerajaan. Pokoknya di pinggir kota yang jauh. Itu tidak boleh masuk ke dalam kota. Jadi pedagang-pedagang kecil nasibnya jelek juga para pedagang. Macam kang daun biasanya dagang di pasar kota kerajaan laku, sekarang di stop, berarti ketutup mata pencahaya. Banyak yang mengeluh para pendengar. Nangis kalau kita, banyak yang meneteskan air mata. Ya Allah, nih masing-masing pedagang kecil. Begini nasib kami semua. Pedagang kecil, hidupku menjadi kang daun. Raksaat Tidak Production. dibolehkan keliaran di kota kerajaan untuk mencari nafkah. Kemana lagi aku mencari nafkah? Inilah hanya dilaporkan kepada Allah. Masing-masing itu para pedagang-pedagang. Kena macet penghidupannya di-stop oleh raja para pendengar. Para pendengar yang saya muliakan, kita tidak ceritakan pedagang-pedagang kecil sudah di-stop. Dan pengemis-pengemis sudah tidak ada semua di dalam kota Ajerang. Sekarang kita ceritakan para pendengar. Ini Jaya Lengkara. Jaya Lengkara masih bebas. Raja belum tahu arti raja, nggak ingat kepada Jaya Lengkara.
dia bawa kang kayu seorang miskin. Jadi masuk aja ke istana nih bawa kayu. Raja nggak perhatiin, artinya nggak ingat gitu, nggak. Bawa ke istana, taruh di belakang, minta pembayaran, terus pulang para pendengar. Raja nggak ngeh. Minggu depannya begitu juga, cuman di jalanan orang-orang lihat, orang-orang teriakin kasih tahu. Udah pulang aja lo. Lihat aja meninggal lo. Jaya Langkara nggak tahu meninggal apa, dia nggak tahu dah. Biarin anak mau bawa kayu, jangan deh. Gue bilangin, ya Allah lu bandel amat lu. Lu mau meninggal apa? Meninggal apa? Udah pokoknya meninggal, jangan pulang lah. Meninggal kayu, tapi dia tetap bawa kayu. Orang perempuan dia ngenas, wah nyerahin dirinya. Bosan hidup kali lo ya. Lu nggak tahu kuburan lu pada dibongkar lu. Nih dalam hatinya para pendengar sampai begitu. Tapi Jaya Langkara nggak tahu nih. Terus masuk ke dalam istana. Begitu masuk ke dalam istana sudah nyerahin kayu di belakang. Nih raja engah kepada Jaya Langkara para pendengar, bahwa di tukang kayu langganannya seorang miskin. Raja engah, raja panggil, hei langganan kayuku Jaya Langkara, sini kau. Tuan hamba, ada apa Tuan? Sekarang begini Jaya Langkara, engkau menjadi langgananku membawa kayuku ini hanya sampai di sini hubunganku. Artinya sampai di sinilah kau membawa kayu ke istana. Selanjutnya kau tidak boleh bawa kayu ke istana. Aku berhenti menjadi langganan kayu kepada engkau. Sekarang nih kayu yang kau telah bawa ke istana aku bayar, dan ini aku kasih uang untuk kau hidup di dalam hutan, untuk kau hidup di mana kau punya tempat. Jangan kau datang lagi ke istana, jangan kau keliaran-keliaran di mana kota kerajaan. Kalau sampai kau berani bawa kayu di mana pasar kota kerajaan, atau datang ke istana atau berkeliaran di mana kota kerajaanku, aku akan hukum kau. Aku akan penggal batang lehermu. Hei Jaya Langkara, ingat, perhatikan pesanku. Baik Tuan, apa pesan Tuan? Insya Allah hamba akan taati. Pulang kau. Pulang Jaya Langkara, bawa duit penjualan kayu dan bawa persenan dari raja. Artinya kelebihan itu dikasih oleh raja untuk dia hidup di mana tempatnya, di pinggiran hutan yang nggak begitu jauh. Cuman nggak boleh lagi bawa kayu ke istana para pendengar. Di stop tuh istilahnya. Ya Jaya Langkara kena di stop sampai di rumah, hanya jadi buah pikiran. Mikirin pencarian lumayan ke bawa ke istana kayu. Ini mendadak sontak di stop semacam itu. Inilah jadi bingung pikirannya. Usaha apa lagi ini? Ya kalau bawa kayu dagang di mana pasar, artinya pasar kampungan di tempat wilayahnya, di tempat daerahnya itu pinggir hutan, siapa yang mau beli? Orang-orang kampung di pinggir hutan pada nggak mau beli kayu sebab dekat amutan dia cari sendiri. Jadi nggak laku kalau dia berdagang, punya pendapat dia. Ini jadi macet penghidupannya, menjadi buah pikiran. Bengong setiap hari. Duit yang ada bekas penjualan kayu yang dikasih oleh raja, yang dikasih juga dipersen oleh raja, dimakanin setiap hari. Dia dagang kagak, usaha kagak, ikhtiar kagak, hanya makanin uang yang ada. Begitulah kata hikayat. Para pendengar yang saya muliakan, kita nggak ceritakan Jaya Langkara yang diam aja di rumahnya di mana pinggiran hutan, dagang kayu kagak atau ikhtiar kagak. Sekarang kita ceritakan para pendengar Maharaja Bahrum Shah Alam kembali. Ini Maharaja Bahrum Shah Alam ingat atau advis dari nujum yang terakhir, bahwa harus disembunyikan, artinya harus diasingkan ini putri, taruh di tempat yang jauh atau di pulau kosong yang jauh. Temponya 3 tahun. Kalau 3 tahun sudah, umur dia sudah jadi 20 tahun, baru bawa ke istana kembali, berarti itu syarat sudah putus. Artinya nggak bakal bisa lagi jodoh kepada orang miskin. Itu menurut syarat nih para pendengar. Jadi raja mau jalanin dah, mau usaha para pendengar. Kena nih raja mau bawa putrinya, mau asingin putri di mana pulau.
sebelum putri dibawa kemana pulau, raja perintahkan mantri sama pengawalnya suruh siap-siapkan di mana pulau yang ada tuh pulau kosong di mana wilayah negerinya. Mantri pada suatu hari siapkan dah kayak kita, pergi naik perahu layar menuju ke pulau kosong. Sampai di mana pulau nih kata hikat pasang hema bikinin tempat kalau kita bakal putri kerajaan. Daripada artinya heman daripada kain yang tebal macam terpal. Komplit segala halnya, kayu bakarnya, segala halnya buat keperluan tuh putri dan yang lain-lainnya itu komplit. Kata di mana hema, di mana pulau buat putri Siti Khairani. Para pendengar yang saya muliakan, kita tidak ceritakan para mantri yang sudah siapkan tuh di mana pulau untuk putri diasingkan. Sekarang kita ceritakan Maharaja Bahrum Shah Alam besok pagi-paginya mau bawa putrinya. Tapi bukan dia sendiri, bukan putri doang yang ditaruh di pulau seorang diri, yaitu ajak kurang lebih bangsa 14 Dayak untuk merawat putri, untuk menjaga putri kalau malam nih para pendengar. 14 Dayang diajak dan 2 pengawal ikut nih serta diperintahkan oleh raja buat menjaga, yaitu di mana tiap-tiap pintu hema yang bakal putri tinggal. Jangan sampai ada apa-apa. 14 Dayang dengan 2 pengawal menjadi 16, jadi 17 dengan putri. Naik di mana perahu, yaitu perahu layar besar menuju ke mana pulau. Pulaunya ya jauh para pendengar. Kata hikayat menyeberang laut nih, dari pantai itu. Sejam ke sejam para pendengar. Sekarang kita singkatkan sampai di waktu sore di mana pulau. Begitu sampai di mana pulau nih para pendengar, putri nih Siti Khairani dan 14 Dayang dan 2 pengawal tinggal di mana hema di satu pulau. Tapi makanan semua cukup, kalau kurang bakal dikirim nanti setiap hari atau setiap minggunya. Putri tinggal di mana hema bersama 14 Dayang dan siang malam dijaga oleh 2 pengawal ganti berganti para pendengar. Pengawal jaga di depan pintu aja, depan sama belakang. Kalau malam aplus, yang di depan merem, yang di belakang melek. Besok begitu juga, yang di belakang melek, yang di depan merem. Begitulah aplusan kata hikayat. Jadi nggak dua-duanya melek, repot kalau dua-duanya melek. Ntar besok ngantuk dua-duanya repot jadi ini urusan. Jadi aplus tuh para pengawal. 2 yang ditugaskan. Ya putri sekarang ada di pulau dah. Yang urus Dayang dalam salinannya, dalam pakaiannya, segala hal makan yang rawat tuh Dayang. Yang urus pengawal juga. Para pendengar yang saya muliakan, kita nggak ceritakan putri Siti Khairani yang sudah ada di mana pulau bersama 14 Dayang dan 2 pengawal yang menjaga. Sekarang kita ceritakan para pendengar Maharaja Bahrum Shah Alam kembali. Ini Maharaja Bahrum Shah Alam masih penasaran, takut masih ada orang miskin. Perintahin lagi mantri sama pengawal petugas. Kalau ada apabila itu orang miskin, tangkap bawa. Pengawal cari, mantri cari, alhamdulillah nggak ada. Artinya mantri cari ke sana nggak ada. Di pasar baru yang biasa banyak nggak ada katanya. Dibasmi-basmiin lah. Jadi kosong, bersih, tidak ada orang miskin. Yang ada orang kaya raya, orang yang berharta, orang yang hartawan. Inilah kata hikayat di waktu itu. Para pendengar yang saya muliakan, kita nggak ceritakan raja yang sudah ambil tindakan kepada orang miskin. Sekarang kita ceritakan kembali kepada Jaya Lengkara. Nih Jaya Lengkara nih para pendengar, ia makanin duit yang di bekas penjualan kayu yang tempo hari, dan dia makanin uang yang raja kasih itu sebagai persenan yang nggak berapa banyak. Akhirnya lama-kelamaan habis tuh uang para pendengar. Begitu habis duit bingung, pikirin mau ikhtiar jual kayu di kampung nggak laku. Jadi pikir timbul nekat Jaya Lengkara. Nekatnya bukan nekat apa-apa,
pengen dagang di pasar kota kerajaan dengan cara ngumpet-ngumpet. Ya mustahil mantri tahu, mustahil nih penjaga atau raja tahu. Cara diam-diam dia membawa kayu nih. Pada suatu sore kayu dia cari di hutan, dia kumpulin tuh ketika kayu bakar. Udah kumpulin kayu boleh cari di hutan, dapat satu pikul tuh para pendengar. Buat besok pagi dibawa. Sembari menunggu pagi nggak bisa tidur para pendengar. Di waktu malam begadang nggak bisa tidur, mikirin kalau jangan sampai ketahuan kepada mantri, jangan sampai ketahuan kepada raja. Inilah yang dijahiti nggak bisa tidur buah pikir. Begitu nunggu waktu pagi sejam demi sejam, kata hikayat, pagi tiba waktunya. Jam 4 mau masuk subuh berangkat Jaya Langkara. Masih gelap-gelap dari kampungnya. Pikul kayu tidak lupa keluar dari rumah pikul kayu untuk ikhtiar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak lupa keluar dari rumah. Ya Allah, lakukanlah dagangan kayu hamba-Mu untuk nifkah hamba-Mu, untuk mengisi perut hamba-Mu ini, dan jauhilah rintangan-rintangan bagi hamba-Mu. Dan hamba-Mu minta kepadamu ya Allah, jangan sampai maharaja tahu, jangan sampai mantri-mantri petugas tahu bahwa hamba-Mu dagang di kota kerajaan. Ini minta kepada Tuhan. Gelap-gelap jam 4 masih menuju ke pasar dah. Untap, nyarap belon, ngopi belon, air dingin doang di tenggak para pendengar. Ya air dingin bagus pagi-pagi itu para pendengar. Pikul dah ketemplang, tar miring ke kanan, miring ke kiri, maklum kayu sepikul berat para pendengar. Itu kalau kayu bakar. Jam 4 berjalan dari rumahnya menuju ke pasar kota kerajaan. Kira-kira bang sejam 7 kurang lebihnya sampai di mana kota kerajaan. Celangap celinguk nih Jaya Langkara. Jangan gue dilihat Hansip dah nih. Hansip lihat berabi gue dah nih. Sembari kayak orang ketakutan percis, kayak maling dah celangap celinguk, takut lihat polisi begitu. Terus sembari celangap celinguk menuju ke pasar. Sampai di mana pasar, bukan di mana pasarnya, di mana satu gang dekat pasar tuh para pendengar. Yang abdi di pasar, di sebelah pasar ada gang. Jadi di ujung gang dia berhenti ngempet nih para pendengar. Taruh kayunya, dia diri dah. Capek diri nongkrong, diri, mata jelalatan. Kiri kanan, takut lihat Hansip atau petugas. Kalau ada menteri atau petugas, mau buron buru-buru dah. Dari gue tinggal daripada gue dimasukin ke glodok, mendingan kayu gue hilang nggak apa-apa. Celangap seringung. Kata hikayat, kayu yang dibawa nggak ada yang beli lagi, Tuhan kasih. Dari sejam ke sejam, dari jam 7 sampai jam 8, nyang tegor kagak para pendengar. Ya maklum yang ada bukan orang, artinya rakyat jelata. Yang ada di mana pasar, yang belanja yang ini bukan orang-orang Raksaat Production. Orang yang banyak duit, hartawan. Jadi orang hartawan kebanyakan nggak pakai kayu para pendengar. Kalau istilah kayak sekarang udah ada zaman modern, kompor kalau macam gitu. Jadi kayu itu enggak lah. Dia tungguin dah dari sejam ke sejam sampai jam 10, sepotong kayu seikat belum laku. Perut udah keroncongan. Kriuk. Ya Allah, jam 10 belum laku. Gimana nih ya? Dalam hati. Tapi sembari mikirin, sembari nahanin perut, mata jelalatan, takut lihatan kepada petugas. Sejam lagi menunggu sampai jam 12. Begitu jam 12 belum dapat duit, perut sedang keroncongan, mana hausnya. Tiba-tiba mantri kontrol para pendengar. Ama pengawal naik kuda dah, ning nong, mantri sama pengawal.
Begitu mantri pengawal kontrol mau menuju ke pasar, masih jauh belum sampai di pasar. Kena si Jailangkara matanya jelalatan, celongok, celinguk, masih belum kelihatan. Begitu tinggal nggak begitu jauh, lihat nih, lihat petnya doang kelihatan. Jailangkara lihat petnya, ngumpat, jangan sampai kelihatan. Begitu ngumpat, nih mantri jalan dah menuju ke pasar. Begitu menuju ke pasar, kebetulan lewatnya di mana dekat gang yang ada si Jailangkara. Begitu mau lewat di gang, lihat ada kayu, turun mantri. Begitu turun, lihat nih kayu, dia nggak lihat yang punya lagi ngumpet para pedagang. Mantri berkata, hei, siapa pedagang kayu ini? Keluar, ayo, mana orangnya? Begitu disuruh keluar mana orang, Jailangkara nggak banyak pikir, nggak banyak cerita, lompat buru-buru, lari sekencang-kencang ini, ngepot nih Jailangkara. Mantri lihat Jailangkara lari,